Oke, halo, halo, apa suara saya bisa dengar? Halo Kak Aman? Ilma, suaranya kedengeran kok. Oke, aman ya, Kak Heri. Oke, langsung kita mulai aja ya, teman-teman ya, karena udah banyak juga nih teman-teman yang nunggu gitu. Oke, sebelumnya, halo teman-teman kreator, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua ke dalam keadaan yang sehat ya hari ini. Nah, selamat datang di webinar kelas bersama Entropi dengan tema kreatif di layar, konten makin menarik, penjualan makin naik. Teknik kreatif bikin TikTok affiliate, bikin video affiliate di TikTok. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman, perkenalkan saya Hilwa yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Nah, tema webinar kita pada hari ini sangat relevan ya untuk kita semua yang ingin meningkatkan kreativitas ya teman-teman dalam membuat konten video, khususnya di platform TikTok. Nah, saya juga mau nih memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa, yaitu beliau adalah Kak Heri Ginting. Halo Kak Heri. Halo Kak Hilma, halo teman-teman semua. Terima kasih banyak ya udah join. Baik, Kakak. Nah, Kak Heri Ginting ini adalah seorang video editor profesional, teman-teman, sekaligus konten kreator yang berpengalaman. Hari ini Kak Heri akan membagikan nih teknik kreatif dalam membuat video affiliate di TikTok. Oh iya, sebelum kita mulai nih, jangan lupa ya, ada hadiah e-wallet dengan total 150.000 untuk 3 penanya terbaik selama sesi tanya jawab nanti. Jadi, siapkan pertanyaan terbaik kalian ya, teman-teman. Oke, Oke, tanpa tanpa berlama-lama. berlama-lama, Oke, tanpa tanpa berlama-lama. berlama-lama. Apa suaranya ngebas ya? Iya Kak, double suaranya. Oke. Oke, sudah ya. Aman ya sekarang ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Heri Ginting untuk menyampaikan materinya. Kakak sebelumnya apa kabar Kak Heri? Halo Kak Hilma, baik. Alhamdulillah baik ya Kak ya. Alhamdulillah baik ya. Oke. Baik Kak, untuk pemaparan materinya itu 25 sampai 30 menit ya Kak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, makasih banyak Kak Hilma. Kita langsung masuk aja ya ke PPT slide-nya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu berharganya di siang hari ini. Udah mau join di webinar. Hari ini kita akan belajar gimana cara membuat video kreatif. Mungkin waktunya nggak terlalu banyak, tapi semoga hari ini teman-teman bisa belajar banyak ya dari pengalaman yang saya share. Saya juga nggak terlalu expert banyak. Semoga ekspektasi teman-teman hari ini tidak terpatahkan. Intinya kita bisa belajar bareng-bareng yang bisa teman-teman ambil dari ilmu yang sudah saya terapin. Teman-teman bisa pakai juga nanti di sosial media teman-teman semua. Oke, salam kenal teman-teman. Tidak terawat tuh. Ulang Bob Lobzul mau. Perkenalkan, nama saya Heri Ginting. Asal saya Medan, Sumatera Utara. Saat ini saya tinggal di Surabaya. Saya backgroundnya sebenarnya bukan video editor. Awal-awal saya nggak ngejar sebagai video editor, tapi memang lebih tertarik di depan kameranya. Cuman seiring berjalannya waktu, karena nggak ada partner, karena nggak punya tim, mau nggak mau semuanya dikerjain sendiri. Alhasil karena semuanya serba sendiri, bikin skrip sendiri, ngedit sendiri, terus syutingnya sendiri. Ya lama-lama belajar gimana cara ngeditnya, gimana cara bikin videonya, terus banyak kesempatan yang datang pada akhirnya ke ranah video editor. Memang PR-nya adalah ketika kita udah kerja di industri kreatif seperti ini, nggak bisa lagi ngasih waktu banyak ya untuk diri sendiri, ngebikin konten sendiri. Makanya di sosial media saya berbagi konten di TikTok saya. Teman-teman kalau ada di sini yang belum join di TikTok saya lebih banyak nge-share konten-konten behind the scene. Jadi before after sebelum jadi videonya saya tayangin. Baik itu dari skrip ataupun dari productionnya sendiri. Jadi behind the scene-nya saya tampilin, kemudian nanti di sebelah kanannya ada hasilnya. Kemudian timeline editingnya juga saya tampilin. Jadi orang-orang bisa melihat hasil akhirnya seperti apa, di belakang layarnya seperti apa, kemudian timeline editingnya seperti apa. Dan memang ada satu video yang memang banyak banget views-nya. Saya dapetin banyak banget views, itu sekitar sekitar 500 ribuan views gitu. Itu paling banyak banget. Itu yang paling berdampak sampai sekarang ini, banyak tawaran, banyak kerjasama akhir dari video itu tadi. Nah, hari ini kita akan belajar gimana cara
bikin konten di sosial media, terkhusus buat teman-teman yang sudah bikin konten ya di TikTok affiliate yang udah pernah bikin konten, harusnya ini nggak sesuatu yang baru lagi, tapi di sini ya aku bakalan share gimana sih cara biasa aku nge-develop videonya dari awal, dari mulai ide sampai dengan nanti sampai di-upload di TikTok. Nah, hari ini kita akan belajar cara membuat videonya. Saya bagi menjadi 4 materi. Yang pertama itu ada scripting, kemudian ada shooting, lalu kemudian ada editing, dan di postingnya juga kita akan ngobrolin sedikit. Sebenarnya setelah kita posting masih perlu kita maintenance belum? Karena memang banyak banget setelah diposting itu dibiarin gitu aja. Nah, hari ini aku pengen nge-share sedikit kenapa setelah kita upload itu kita perlu perhatikan lagi video yang udah kita upload itu jangan langsung ditinggal gitu aja, tapi kita harus maintenance, ada perubahan, ada yang bisa kita perbaiki, atau mungkin ada yang komentar juga harus kita sambut. Karena pada dasarnya memang video yang udah kita post itu di sosial media kita kan udah jadi rumah. Kita harus bisa menyambut banyak tamu, banyak orang baru yang mampir ke rumah kita. Jadi jangan sampai ada yang udah mampir tapi kita nggak open nih gitu. Jadi pembagian skema pembahasan kita hari ini kurang lebih seperti ini. Nanti pembahasannya bisa kita adjustable lagi. Yang pertama kita masuk dulu ke scripting. Ini mungkin teman-teman banyak yang belum menerapkan atau udah nerapin di dalam video kontennya. Kenapa harus kita membuat script di dalam video ini? Sebenarnya PR banget ya. Banyak orang yang nge-skip tahapan ini, banyak orang yang kayak emang harus banget gitu bikin video itu harus pakai script. Nah, kalau di kasusnya saya dalam pembuatan konten, karena saya kan ada di kantor ya, jadi kita banyak tim, sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi ada tim yang memang harus kita kerjasama, sehingga harus ada script, harus ada scriptnya dulu baru kita bisa syuting. Dan ini juga ngebantu buat teman-teman yang memang talentnya itu bukan asalnya dari spesialis host ya. Dia bukan seorang talent yang memang udah profesionalnya di depan kamera seperti itu. Nah, ini akan ngebantu banget buat teman-teman yang memang jarang di depan kamera atau bukan spesialisnya di depan kamera. Kita bisa bantu dengan script yang kita bangun nanti. Sebelum kita masuk ke script, teman-teman, kita harus punya ide terlebih dahulu. Sebenarnya di dalam ide ini teman-teman bisa mengeksplor lebih banyak lagi terhadap ide yang ada, konsep yang teman-teman punya. Kadang ide itu muncul dari berbagai hal ya, ide konten, ide cara ngedevelop videonya. Teman-teman kepikiran mungkin biasanya bikin video di dalam ruangan, tapi pengen di jalan. Ide-ide itu biasanya muncul random ya. Kadang kalau kita lagi santai, lagi bengong gitu, ide-ide tiba-tiba muncul. Teman-teman bisa langsung catat bebas di mana aja. Teman-teman catat bisa dari handphone atau aplikasi khusus yang bisa teman-teman catat supaya nge-manage-nya lebih bagus. Yang penting ketika teman-teman udah dapat ide, idenya itu harus dieksekusi di dalam catatan, harus dituliskan sedetail mungkin. Entah itu dari karakternya, entah itu dari gesture tubuhnya, teman-teman kepikiran sedetail mungkin, teman-teman langsung tuliskan supaya nanti ketika pada saat membuat skrip, teman-teman punya banyak materi, punya banyak ide yang bisa teman-teman kembangkan lagi. Karena ide awal itu masih berbentuk mentahan, sehingga nanti kita akan bedah lagi idenya, perluas lagi atau kerucutkan lagi ide yang mentahan tadi, atau teman-teman punya tim, punya partner, bisa nanti bareng-bareng untuk ngebedah ide yang teman-teman punya tadi. Nah, setelah nanti idenya kekumpul, idenya sudah ada, baru kita bikin skrip. Nah, memang PR-nya adalah kalau teman-teman terbiasa membuat video on the spot ya, tiba-tiba ada ide, tiba-tiba langsung aja syuting gitu. Itu memang kondisional, nggak semua orang bisa seperti itu. Ada orang juga yang memang harus terschedule,
Terutama kayak saya kalau di kantor seperti itu nggak bisa on the spot, kita harus jadwalin. Biasanya kita bikin konten sekali seminggu, mungkin hari Sabtu seperti itu di waktu-waktu yang senggang, karena memang mengikutin ritmenya hostnya, karena hostnya kita kan nggak ada yang spesialis sebagai host, jadi kita cari teman-teman yang bisa mau jadi host, kemudian kita ajak seperti itu. Biasanya admin-admin yang mana yang good looking kita ajak kerjasama untuk bikin konten, sehingga peran skrip di sini penting banget karena ini yang akan ngebantu hostnya yang mana dia nggak tahu produknya, dia nggak tahu harus ngomong apa. Ketika sudah ada skrip, dia akan kebantu banyak dengan adanya skrip. Dari skrip itulah yang nanti kita akan buat videonya, tinggal kita kembangin lagi, tinggal kita arahin lagi, dia harus seperti apa, gesturnya seperti apa, ekspresinya harus bagaimana. Teman-teman tinggal ngarahin hal-hal kecil seperti itu. Nah, konsep skrip yang biasa kita pakai, yang biasa kami pakai itu formatnya ABAB. Jadi teman-teman bisa lihat formatnya ini kenapa ABAB. Ini sebenarnya lebih memudahkan bagi video editornya, kemudian memudahkan lagi bagi hostnya juga. Karena memang hostnya bukan spesialis sebagai host ya, dia bukan talent yang memang khusus sebagai host, jadi dia nggak begitu bisa menghafal banyak skrip, sehingga kita batasin. Jadi di sini biasanya di format A itu dia muncul di depan kamera, dia harus menghafalin, dan kalimat teksnya itu nggak bakalan panjang, jadi cuma singkat satu kalimat, mereka tinggal baca. Biasanya mereka nggak bakalan kesulitan karena memang penulisan skripnya pun kita bikin semudah mungkin. Jadi memang penggunaan bahasanya, penggunaan kalimatnya itu bisa mungkin itu menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi dia pun waktu ngasih tahu ngejelasin skripnya itu bisa dengan mudah. Dan di sini pun teman-teman yang bertugas sebagai pembuat skrip, mungkin nanti teman-teman di sini ada yang ini ya, single shooter, teman-teman yang bikin skrip, teman-teman yang syuting, teman-teman yang edit, teman-teman yang upload. Nah, teman-teman bisa nanti terapin yang memang menyulitkan di waktu syuting itu harus teman-teman hindari. Contohnya penggunaan kalimat merek yang terlalu tipenya terlalu banyak, yang menyulitkan nanti penyebutan kalimatnya. Mungkin biasanya ada tipe-tipe misal USB tipe CR30 bla 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 seperti itu. Nah, teman-teman ringkasin aja buat bahasa dengan yang paling mudah supaya nanti waktu saat di depan kamera tidak kesulitan dengan pengucapannya. Jadi, teman-teman bisa atur hal-hal rumit tadi di saat pembuatan skrip, sehingga orang yang tidak ngerti produknya, orang yang tidak paham produknya bisa ngebawain skripnya dengan mudah. Dia hanya cukup menghafalin di part yang talent on cam aja. Di bagian ini dia hanya hafalin. Ini contohnya ya. Ini dia penyebab memory card sering nggak kebaca. Hati-hati filemu bisa hilang semua. Nah, di bagian part ini aja yang perlu dia hafalin. Sisanya dia nggak perlu baca lagi. Dan kita pun ngeteknya fokus di sesi satu ini dulu. Setelah ini udah clear, ekspresinya dapat, gesturnya dapat, baru kita bisa move ke selanjutnya. Nah, nanti pun nada-nadanya, intonasi suaranya kita harus sesuaikan supaya antara pengucapan saat on cam dengan voice overnya itu bisa sinkron, bisa ngeblend, tidak terlihat perbedaan intonasi suara. Itu makanya penting banget di awal itu kita harus mengawalinya dengan format skrip. Kemudian ini paling penting lagi adalah menerapkan hook di setiap skrip yang teman-teman buat. Ini banyak banget di sosial media, teman-teman bisa temukan ada berbagai macam hook, bahkan saking udah banyaknya yang ngebikin tips hook, jenis-jenis hook, atau rekomendasi hook. Saya udah bisa ketebak video yang tiba-tiba dia udah menggunakan skema-skema hook seperti ini, saking banyaknya ya. Tapi nggak apa-apa karena memang ada beberapa hook bisa teman-teman pakai, bisa teman-teman masih terapkan di dalam videonya yang masih relevan. Silahkan teman-teman pakai karena memang ini penting banget di dalam sebuah video. Teman-teman harus menerapkan hooknya. Mungkin teman-teman nggak asing lagi dengan istilah 3 detik pertama.
sekarang orang akan tahu, orang akan nge-spend menit tambahan lagi setelah mendengarkan 3 detik pertamanya. Itu pentingnya kenapa kita harus memaksimalkan 3 detik pertamanya itu bisa kita dapat attention dari audiens kita. Sebisa mungkin di 3 detik pertama itu kita bisa mengambil alih perhatian mereka. Nanti baru setelah 3 detik pertama kita ambil lagi 9 detik berikutnya. Kalau teman-teman sudah menerapkan hook-nya di depan, mereka penasaran, mereka ngerasa relatable dengan yang mereka alami sehingga dengan sendirinya mereka akan melihat seakan-akan video ini memang ditujukan ke mereka. Nah, ini perlu teman-teman ambil alih perhatiannya karena begitu banyak banget konten-konten zaman sekarang seolah-olah video yang mereka tayangkan itu bukan untuk audiensnya. Kita harus pahami bahwa video yang kita buat, video yang kita production itu memang tertuju untuk audiens kita. Sebisa mungkin bukan follower kita juga bisa memahami konteksnya, bisa ngerti bahwa ini juga tertuju ke mereka. Sehingga 3 detik pertamanya kita bisa dapetin dengan menggunakan hook-hook ini tadi. Ini nanti seiring berjalannya kalau teman-teman udah terbiasa bikin konten, harusnya ini udah tidak kesulitan lagi terhadap pembuatan hook ini. Dengan sendirinya nanti teman-teman bisa mengeksplor lagi di luar dari rekomendasi hook, karena memang nggak bisa teman-teman langsung terapin setiap hook yang ada, setiap hook yang direkomendasiin ke jenis konten yang teman-teman terapin. Kemudian sini ada satu contoh yang bisa saya tunjukin dalam pembuatan skrip. Nah, ini adalah salah satu video yang saya share di TikTok, dapetin views yang gede. Setelah saya amati, memang salah satu faktornya itu adalah hook yang diterapin di depan. Hooknya itu relatable dengan orang-orang yang memang berkaitan dengan jaringan, yang pernah ngalamin jaringan terputus, kemudian ditambah lagi dengan animasi yang memperkuat eh, hooknya tadi, ditambah ekspresi orangnya, kemudian itu di blend jadi satu sehingga orang-orang ngelihat ini ngomongin apa nih. Orang di awal itu langsung kepikiran dia sedang ngomongin soal internet. Orang-orang yang sedang bermasalah dengan internetnya, orang-orang yang sedang lagi nyari provider seperti itu yang tepat, mungkin mau masang wifi seperti itu, mereka bakalan ngasih spend waktu lagi sebenarnya dia ini mau ngomongin apa sih gitu. Nah, 3 detik pertama itulah yang pengen kita kejar dulu supaya kita dapetin hooknya. Untuk memaksimalkan lagi teman-teman bisa tambahkan visual-visual atau animasi teks yang bisa menjadi pendukung terhadap hook yang sudah teman-teman buat di skripnya tadi. Karena memang harus kita push lagi. Jadi tahapannya adalah di skripnya teman-teman harus matang dengan hooknya. Kemudian yang kedua itu adalah teman-teman tambahkan animasi untuk penguat daripada hook yang sudah teman-teman buat. Karena beberapa kalimat itu memang harus divisualkan ya. Orang harus kebayang lagi, didorong lagi dengan icon-icon ataupun gambar-gambar visual yang bisa mendorong simulasi pemikiran orang, oh ini ngomongin apa nih, yuk ngomongin apa nih. Dan yang ketiga adalah ekspresinya. Nah ini harus sesuai ya dari skrip yang kita bikin. Skripnya tadi kalau memang dia excited, ya dia harus benar-benar kayak excited. Kalau memang dia kayak lagi kebingungan, dia harus nunjukin ekspresi kebingungan. Jangan sampai skripnya ini skrip yang konsepnya santai atau konsepnya buru-buru, tapi yang ngebawain justru nyantai gitu. Jangan sampai bertolak belakang. Justru harus teman-teman perhatikan juga, ini orangnya bisa ngebawain yang gupuh seperti itu, orang yang heboh atau orangnya yang kalem. Jadi pemilihan talentnya juga harus harus dipasin dengan skrip yang kita buat supaya ekspresinya dapat, supaya nanti teman-teman waktu saat editing, waktu saat ngeditnya bisa lebih maksimal, enggak terlalu ribet karena sudah dibantu dengan hooknya tadi, kemudian ada animasinya, lalu kemudian ekspresinya ngebantu orang. Nggak harus cantik ya teman-teman, ini relatif banget. Kalau teman-teman berpikiran
Gimana kalau saya nggak punya talent yang cantik? Nah, teman-teman harus cari opsi-opsi lain yang bisa mendukung, memperkuat hook yang sudah teman-teman terapkan di awal. Kemudian kita bakal merangkai lagi dari satu video yang sudah kita buat, itu harus kita kasih tahu konteksnya, latar belakang video ini ngomongin apa. Itu harus kuat ya. Jangan sampai di awal-awal itu udah bagus, kita udah menarik perhatian audiens, tapi waktu 5 detik selanjutnya mereka jadi eh, apa? Nggak tahu ini jadinya kok melebar kemana-mana, kok jadi nggak fokus. Apa yang dipikirkan sama audiensnya justru nggak dapet. Nah, ini harus teman-teman pastikan bahwa tidak melenceng daripada yang sudah kita sajikan di awal. Mereka harus tahu, mereka harus eh, ngerti bahwa konteks yang sedang kita berikan. Kemudian di dalam skrip yang udah kita bangun tadi, itu harus mendapatkan keterlibatan emosional dari audiens kita. Kalau bisa, kadang tuh kita di sosmed itu ngelihat ada beberapa hook yang cukup familiar. Kalau teman-teman sering lihat, dia menerapin hook kayak clickbait gitu. Di awal dia ngasih tahu bahwa, oh ini jelek banget nih. Tapi waktu tengah-tengah, dia ternyata jeleknya itu bukan jelek yang kita bayangin. Justru malah produk ini ternyata bagus seperti itu. Nah, ini ada juga memperlibatkan emosionalnya terhadap audiensnya. Kita bangun story-nya, kemudian kita tampilkan visual supaya orang lebih into terhadap video yang kita tampilkan. Seperti itu. Kita masuk ke bagian syuting, itu di skrip. Memang kita harus agak kuatin di skrip. Kemudian kita masuk ke syuting. Ini pengambilan videonya opsional, teman-teman nggak harus punya kamera mahal, teman-teman nggak harus punya iPhone. Banyak ya di TikTok sekarang nunjukin apa, nge-trigger orang-orang, kenapa sih harus nunggu iPhone dulu, kenapa sih harus nunggu kamera dulu. Teman-teman pakai aja, ini udah umum banget, banyak yang bilang pakai aja gadget yang kalian punya, handphone yang kalian punya, mulai dulu, eh, lihat dulu apakah benar-benar teman-teman bisa menghasilkan video dari gadget yang teman-teman punya. Pakai peralatan yang ada, kalau ada handphone pakai handphone, kalau ada tripod pakai tripod, kalau enggak tripod sekarang ada banyak sekali yang murah-murah, silahkan teman-teman pakai atau beli di marketplace, banyak yang murah-murah ya. Mulai dari 15.000 udah banyak tripod. Yang penting bisa handphonenya berdiri aja, itu udah jadi itu. Yang penting bisa teman-teman atur posisinya, udah jadi itu fungsi daripada tripod. Kemudian ada lighting. Ini bisa teman-teman pakai lighting, kita pakai ring light. Ini juga sifatnya opsional, bisa teman-teman pakai kalau memang punya, kalau nggak punya bisa pakai cahaya matahari. Ya sekarang bisa ya kita syuting di outdoor atau teman-teman syuting di teras rumah, yang penting cahayanya proper ya teman-teman. Kalau zaman sekarang tuh yang penting hostnya itu kelihatan dengan jelas, tidak mengganggu, itu udah masuk dalam komposisinya. Cuman memang agak repot kalau teman-teman harus syuting di tengah hari, yang mana memang eh, kalau teman-teman mau syuting di malam hari itu bakalan kendala banget, harus punya lightingnya. Tapi balik lagi, hal-hal yang menghambat teman-teman di awal, sebisa mungkin teman-teman tuntaskan dulu, pakai yang ada, sebisa mungkin jalan dulu kontennya. Kemudian yang kedua adalah faktor produksi. Konten yang baik itu harus ada beberapa eh, poin-poin yang teman-teman terapin. Kalau di biasa produksinya aku bikin konten, itu selalu menerapkan komposisi talent. Talentnya itu harus ada di tengah, dia harus di tengah supaya kalau kita mau nambahin ornamen-ornamen, tulisan-tulisan atau animasi-animasi, dia masih tidak tabrakan. Kemudian kalau di TikTok ya, kita itu kan ada menu bar di atas, kemudian ada tombol komen sebelah kanan biasanya, kemudian ada bagian bawah itu biasanya guideline-nya di Google ada banyak banget teman-teman kalau mau tempelin supaya tidak mengganggu area-area itu. Nah, sehingga posisi talentnya itu harus ada di tengah. Kemudian kalau ada produknya juga masih bisa kelihatan dengan jelas.
Kemudian kalau mau ditambah dengan animasi-animasi, semuanya bisa terlihat di dalam satu video. Silakan teman-teman bisa pakai teknik 3-point lighting. Ini basicnya sebenarnya di kamera, tapi kalau nggak ada eh, lighting yang memadai, teman-teman bisa, yang penting pencahayaannya itu bisa masuk merata. Kemudian pembawaan talent itu harus benar-benar nyaman ya. Jangan sampai teman-teman siapkan dia di posisi berdiri tapi dia udah kecapean berdiri. Pastikan posisi talentnya itu udah nyaman dulu supaya nanti pada saat dia ngebawain materinya bisa nyaman. Kemudian kalau teman-teman punya lighting, teman-teman bisa maksimalkan. Kalau saya biasanya pakai background putih, itu tinggal tembak lampu ke belakang, itu kita bisa atur warnanya, bisa warna biru, warna merah. Sekarang banyak lampu RGB yang murah-murah, sehingga bisa teman-teman padukan lagi dengan background-background. Nggak harus beli background yang berwarna ya, teman-teman cukup pakai tembok putih, warna putih di rumah atau di kosan, kasih lampu RGB, setting warnanya, tergantung moodnya, tergantung konsepnya, bisa teman-teman atur. Itu memudahkan banget sekarang. Pastikan kalau teman-teman kalau mau bikin video itu harus ada teknik-teknik pengambilan gambar yang memang cukup variatif ya. Yang pertama itu ada yang versi wide angle-nya, kemudian ada versi detailnya. Nah ini psikologis audiens biasanya kalau ngelihat produk itu dari jauh seperti apa, kemudian dari dekat detailnya seperti apa. Itu teman-teman harus tampilkan, harus sajikan ketika dalam sebuah videonya supaya audiensnya, oh ternyata cuma segini ya barangnya. Oh ternyata detailnya seperti ini. Sehingga semakin uh, menguatkan audiensnya ngelihat video yang teman-teman bagikan. Kita masuk ke editing. Mungkin waktunya nggak terlalu banyak. Di editing saya biasanya pakai dua aplikasi ini. Bisa satu, bisa pakai CapCut aja, bisa pakai Premiere aja. Tapi lagi-lagi kenyamanan teman-teman, terbiasanya teman-teman pakai editing apa. Kalau biasanya pakai CapCut, atau biasanya pakai Premiere. Kalau CapCut ada di handphone, kalau Jadi Premiere juga itu mau minta beli belum meja, ada di. kamu. Jadi silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau saya biasanya pakai kedua-duanya. Memang agak repot, harus bolak-balik render di CapCut, render di eh, Premiere, baru finishing lagi seperti itu. Tapi karena memang nyamannya seperti itu, masih butuh CapCut, masih butuh Premiere, sehingga keduanya saya kolaborasikan aja. Dan di CapCut ini fiturnya sebenarnya banyak banget ya. Teman-teman udah familiar banget dengan fitur yang ada di CapCut. Yang biasa saya pakai cuma ada beberapa poin ini. Yang pertama ada subtitle, kemudian mencerahkan wajah. Ini salah satu fitur yang paling ngebantu banget karena kita bisa ngubah wajah yang maghrib itu jadi glowing ya. Jadi orang-orang yang nggak perlu skincarean, nggak perlu touch up makeup dulu, langsung aja on the spot syuting itu bisa kita cerahin nanti di CapCut. Itu fitur CapCut yang paling keren. Kemudian kita juga bisa menghilangkan audio noise. Nah ini juga salah satu fitur umum ya di aplikasi editing. Kemudian biasanya aku pakai animasi teks, itu fiturnya ada banyak. Kemudian ada stiker-stiker lucu dan ini penghapusan background. Ini salah satu fitur yang menurut saya andalan CapCut. Kalau di Premiere belum ada, kalaupun ada dia pakai Ultra Key itu masih agak berat, lebih ringan pakai CapCut. Teman-teman bisa manfaatkan. Memang beberapa fitur sekarang sudah masuk ke tahap versi Pro, jadi memang harus berbayar. Teman-teman harus spend duit lagi untuk menggunakan fitur-fitur yang versi Pro-nya. Tapi kalau teman-teman udah ngerasa kebantu dengan fitur-fitur yang tadi dalam editing teman-teman sehari-hari, teman-teman nggak ada salahnya. Ada banyak sekali sekarang harga-harga yang affordable, bisa teman-teman cari di marketplace nawarin fitur CapCut yang Pro yang sudah berbayar tanpa ini. Tapi teman-teman bisa cari aja di ini ya, di Shopee, di Topet seperti itu. Nah, ini salah satu contoh, teman-teman bisa lihat contohnya ketika saya menerapkan fitur retouch yang ada di CapCut. Nah, sebelah kiri ini dia agak cabi ya. Kemudian ada beberapa daerah-daerah yang ada jerawatnya. Nah, teman-teman bisa lihat ketika kita pakai di CapCut dia udah jadi glowing. Nah, ini kenapa saya masih pakai CapCut?
kemudian masih pakai Premiere Pro. Jadi karena memang di Premiere Pro masih belum ada fitur yang instan seperti di CapCut. Jadi kita masih butuh menghaluskan warna kulit, mengurangi noda, kemudian mempercantik talentnya, supaya talentnya pun kalau nge-share videonya jadi seneng gitu karena dia terlihat cantik di video tersebut. Kemudian kita lanjut ke animasi teks. Teman-teman bisa lihat ada banyak sekali fitur animasi teks yang ada di CapCut. Ini masih sifatnya gratis. Beberapa masih gratis, beberapa ada yang udah jadi versi Pro. Teman-teman bisa pakai. Tidak harus semua dipakai di dalam satu video, karena kalau semua animasi teman-teman pakai, jatuhnya nanti videonya jadi terlalu heboh ya. Jadi gunakan sebutuhnya aja, sepentingnya aja, mendukung terhadap penekanan kalimat yang teman-teman pengen sampaikan di dalam video itu. Kalau memang tidak terlalu dibutuhkan, teman-teman nggak harus pakai animasi yang aneh-aneh, supaya audiensnya pun tidak terasa terlalu berlebihan. Seperti itu. Nah, ini fiturnya gampang banget, tinggal dipilih aja, settingannya gampang, nggak perlu ribet untuk mempelajarinya. Ada semua di CapCut. Kemudian selanjutnya itu ada stiker lucu. Nah, ini juga sering saya tampilkan untuk nambahin lucu-lucu di dalam videonya, supaya audiens itu ngelihat ini, ngerasa deket banget, ngerasa videonya itu nggak kaku. Kita kasih emoticon-emoticon lucu, kemudian emoticon yang cute itu, supaya mendukung terhadap video yang kita tampilkan. Jadi bisa teman-teman kombinasikan dengan teks yang ada animasinya, kemudian kasih emoticon yang lucu supaya menambah keseruan di dalam video yang teman-teman tampilkan. Karena memang kalau kita ngomongin video affiliate itu kan sangat berkaitan dengan produk ya. Produk ini boring banget, teman-teman. Kalau udah ngomongin produk, orang pasti malas, apalagi udah sifatnya ngomongin soal spesifikasi, orang malas banget. Nah, ini harus teman-teman imbangi dengan hal-hal yang sifatnya receh seperti ini. Bisa teman-teman aplikasikan nanti terhadap emoticon-emoticon yang ada di CapCut seperti itu. Kemudian mungkin yang terakhir ini fitur remove background. Ini yang biasa saya pakai juga. Ini kebantu banget buat teman-teman yang memang syutingnya belum proper, nggak harus beli background yang bagus. Teman-teman bisa pakai. Yang penting temboknya warna putih aja udah bisa. Di CapCut itu temboknya putih udah bisa. Nggak harus warna hijau ya. Jadi buat teman-teman yang punya kos-kosan temboknya putih, teman-teman bisa pakai untuk menghapus background. Fitur AI-nya udah bagus banget, bisa mengeseleksi antara objek dengan backgroundnya, bisa kehapus dengan sempurna, dengan bagus sekali. Nah, ini kebantu banget karena talentnya pakai hijab, jadi paling gampang banget. Kadang kalau pakai rambut memang nggak begitu rapi ya, tapi kalau talentnya pakai hijab itu gampang banget, sangat-sangat mudah untuk seleksi. Teman-teman bisa ganti backgroundnya dengan pendukung-pendukung sesuai dengan script yang teman-teman udah terapkan. Bisa pakai gambar atau bisa pakai animasi, juga bisa pakai. Itu dia. Kemudian beberapa tipe-tipe lagi yang sering biasa pakai itu adalah slow motion. Ini opsional, jarang kepake, tapi sering juga saya terapin di beberapa tahapan-tahapan editing saat pengambilan barang ya. Untuk teman-teman mungkin ngelihat gimana sih kalau ngambil barang itu kan cuma gitu-gitu aja gitu. Teman-teman bisa banyak banget tripod hack. Teman-teman bisa cari di YouTube, ada banyak teknik-teknik tripod hack. Yang salah satunya saya contohkan ini, teman-teman cuman mendorong-dorong tripod kayak gini aja, dia bisa ngasih look video yang dramatis, yang sinematik banget seperti ini. Nah, ini cuman pakai tripod biasa aja. Teman-teman kalau udah punya tripod, tinggal bikin seperti ini, bisa dapetin look yang sinematik seperti ini. Ini ada banyak sekali di YouTube, bisa teman-teman pakai kalau misal udah boring bikin konten. Ini videonya, produknya mau aku apain lagi ya supaya biar kelihatan elegan, kelihatan sinematik. Teman-teman bisa terapin di videonya. Sesekali butuh hal-hal seperti itu. Itu dia di tahapan editing. Yang terakhir mungkin sebagai penutupnya di bagian posting, teman-teman, setelah kita menerapkan hook di dalam video kita tadi, ada banyak banget fitur yang ada di sosial media.
terutama ada like, comment, share, dan save, ada repost juga. Tapi saya udah enggak umum lagi dengan kata-kata like, comment dari fitur yang ada di sosial media sekarang, terutama di TikTok. Menurut saya fitur komen yang paling berdampak, yang paling berimpact ketika teman-teman sudah ngebuat satu video yang effort, teman-teman share ke sosial media, kalau sampai ada yang komen, teman-teman jangan sampai tunda-tunda. Kalau bisa di saat itu dia komen, di saat itu teman-teman hadir juga. Ibaratnya ada tamu yang datang, teman-teman harus sambut. Entah dia mau nanya apa, ngomen apa, teman-teman harus bisa, membalas komentarnya. Kalau bisa komentarnya harus, eee, mengundang audiensnya itu balik komentar lagi, seperti itu. Jangan sampai memberikan komentar yang, berhenti pembahasannya supaya, eee, nggak selalu benar, tapi secara algoritma ketika ada audiens yang balik lagi ke video yang teman-teman posting tadi, anggapannya itu video yang menarik atau pembahasannya menarik. Sehingga kalau ada video teman-teman yang sudah terupload atau video yang lama, ketika ada yang komen, ada yang nanya di kolom komentar, teman-teman harus balas sebisa mungkin. Waktu ngebalasnya teman-teman maksimalin lagi. Jangan sampai, kalau paling paling susah itu ketika ada yang komen, keren gitu. Nah, itu teman harus bisa ngebuka pembicaraan supaya dia balik lagi untuk komentar. Agak sulit memang, tapi itu adalah, satu kesempatan untuk ngebuka, eee, video kita bisa naik lagi. Karena memang setelah kita ngupload, itu kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang paling bisa kita lakukan adalah ketika ada orang yang komen, itu bisa kita setting supaya orang mau berkomentar kembali lagi, memberikan sebuah pembahasan baru supaya video itu hidup kembali lagi. Nah, kalau di fitur lain kita nggak bisa atur lagi, seperti like kita nggak bisa apa-apain, share juga, ada angkanya tapi kita nggak bisa tahu siapa yang bagaimana untuk mengelola share yang ada. Kemudian save juga, kita nggak bisa atur, tapi komen kita bisa atur, kita bisa kasih feedback yang positif, feedback yang mengundang dia balik lagi supaya dia ngerasa video itu adalah tempatnya dia, rumahnya dia, konten teman-teman, dia nyaman sehingga dia dengan gampangnya untuk nge-share, gampangnya untuk nge-like dan juga nge-follow teman-teman. Dan kalau dia nyaman, kemungkinan dia akan memberikan kepercayaan ke teman-teman, produk yang teman-teman share, produk yang teman-teman tag tadi, dia akan beli dari etalase yang teman-teman masukkan di video tersebut. Kurang lebihnya seperti itu, mungkin nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas di sesi kali ini. Terima kasih banyak untuk waktu yang teman-teman berikan hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau hadir mendengarkan obrolan kita hari ini ngebahas seputar sosial media. Kurang lebihnya memang teman-teman bisa sharing lagi nanti kalau ada memang pengalaman teman-teman semua yang mau teman-teman tanyakan atau bisa kita bahas di siang hari ini. Silahkan teman-teman bisa tanyakan nanti. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kak Hilwa. Oke, terima kasih banyak ya Kak Hairi atas materinya nih yang sangat-sangat insightful gitu, informatif dan inspiratif. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Nah, di kesempatan kali ini kalian nih teman-teman bisa bertanya langsung kepada Kak Hairi tentang teknik kreatif video affiliate di TikTok. Oh ya teman-teman, sekaligus mengingatkan ya, kami akan memilih 3 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah e-wallet dengan total 150.000. Jadi jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan terbaik kalian ya. Oke, sudah ada yang enggak nih Wadias. Oke, sebentar dulu ya. Ditampung dulu. Oke. Oh, udah banyak. Oke, siap. Oke, Kak Heri mungkin bisa lihat-lihat juga nih untuk di chat atau mau ada yang ini dulu Kak. Kakak mau pilih yang mana dulu nih kira-kira nih? Silakan Eh, Kak Heri. ini mau yang dari chat dulu atau mau langsung bertanya? Gimana Kak Oke, Hilwa? yang dari ini aja Kak, yang recent Kak. Pilih salah satu dulu boleh? Yang dari chat dulu ya. Ini Kak Imas dulu ya, yang paling Oh, atas boleh nih. dari chat. Oke, Oke, saya baca siap. bentar. Kak, upload video itu mentingin kualitas atau kuantitas? Ada yang banyak upload video brutal dengan video yang cuman beda lagu dan kata-katanya itu FYP, tapi ada yang udah mati-matian ngedit itu dengan FYP. Kalau misalnya akun emang nggak naik,
mending diterusin atau ganti akun baru aja. Kalau misalnya bikin akun baru, baiknya awal harus perhatikan apa aja. Nah, yang harus kita lakukan untuk membangun personal branding. Nah, ini menarik banget ya, Kak Imas ya. Makasih banyak ya pertanyaannya. Ini salah satu pertanyaan yang menarik dan bahkan ini sebuah perdebatan terkhusus bagi saya. Posisi saya sebagai kreator, tapi di kantor posisi saya sebagai video editor, yang mana ada kepentingan perusahaan, kemudian ada ego internal saya, yang mana saya ngerasa kualitas adalah di atas segalanya. Karena lagi-lagi orang kalau dikasih roti 10 yang nggak enak dengan satu roti yang enak, orang pasti bakal tetap memilih satu roti yang enak tadi. Lagi-lagi ini perspektif saya sebagai kreator, tapi kalau di perusahaan mereka nggak peduli. Mereka lebih mementingkan kuantitas. Kualitas itu nomor sekian karena memang mereka bermainnya ada di probability. Semakin banyak yang kita produksi, semakin banyak yang kita share, kemungkinan besarnya untuk kena itu bakalan ada. Jadi memang ini agak sulit untuk dijadikan bersama antara kualitas dan kuantitas. Kalau kita mau berbarengan mengerjakan sesuatu yang sekaligus berbarengan kualitas dan kuantitas, itu agak sulit. Apalagi timnya itu cuman katakanlah cuma 2 orang, tapi kita dituntut bikin video 60 video, tapi semuanya berkualitas gitu. Itu sama dengan kita kayak bunuh diri seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, kalau Kak Imas tujuannya adalah personal branding, tapi dengan sampingannya bisa dapetin income dari TikTok affiliate, Kak Imas harus fokusnya adalah personal branding. Kalau ada yang terjual dari TikTok affiliate, itu adalah bonusnya. Jadi mindset awalnya itu memang dibangun untuk membuat personal brandingnya Kak Imas supaya bagus. Kemudian nanti kalau ada penjualan dari video, dari produk yang Kak Imas tautkan, itu adalah impact dari yang Kak Imas bangun. Terkait akun yang nggak naik-naik, apakah harus ganti akun? Saya rasa bukan akunnya yang diganti, tapi metodenya yang harus Kak Imas ganti. Kalau biasanya melakukan hal yang sama, mungkin ada yang kurang tepat. Mungkin Kak Imas harus evaluasi, kira-kira mungkin pembawaannya gimana? Udah family friendly belum? Sesuai nggak dengan target audiensnya Kak Imas? Kemudian pembawaannya, kalimat bahasanya, ini harus dievaluasi lagi. Sebisa mungkin jangan tanya ke teman, karena teman itu sangat bias banget ya jawabannya. Mungkin mereka bisa takut Kak Imas baper ya, dia pasti bilang ini udah bagus kok, udah bagus kok. Tapi sebisa mungkin tanya ke orang-orang random aja. Menurutmu video ini udah kayak gimana? Apa yang bisa diperbaiki dari video ini? Sehingga Kak Imas nanti punya feedback yang real dari orang yang nggak kenal sama Kak Imas, bisa nanti dijadikan evaluasi. Jadi menurutku pribadi, aku nggak tahu apakah memang ada tren-tren yang baru kalau akunnya nggak naik-naik harus ganti akun baru. Aku nggak terlalu ngikutin, tapi menurutku bukan akunnya yang diganti, tapi kitanya yang mengevaluasi. Kalau ada yang bisa di-upgrade, upgrade aja, baik itu dari skill, dari peralatan, ya hal-hal yang bisa Kak Imas upgrade, silahkan upgrade. Nggak harus ekstrim, bertahap juga bisa. Satu-satu, mungkin dari skripnya, mungkin dari visualnya, atau mungkin dari pembawaannya. Jadi ada banyak aspek yang bisa Kak Imas perbaiki. Seperti itu ya Kak Imas ya. Terima kasih banyak, ini pertanyaan yang menarik banget. Silahkan Kak Hilwa. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Terima kasih juga Kak Imas ya atas pertanyaannya ya. Mungkin sekarang kita move ke ini dulu nih Kak, yang raise nih Kak, ada Kak Friska Boleh. Aritonang. Oke, silakan on mic Kak Friska. Baik, terima kasih Kak. Saya Friska, izin bertanya. Dalam buat video affiliate ini kan Kak, kita sering buat CTA-nya kan Kak, atau itu call to action. Tapi mengingat audiens kita ini cenderung cepat scroll dan merasa bosan, gimana sih strategi yang bisa Kakak sampaikan sama kami buat merancang CTA yang natural dan nggak terasa kayak iklan, tapi bisa mendorong audiens kita itu buat melakukan pembelian produk dari link affiliate kita Kak. Terima kasih Kak. Oke, makasih banyak Kak Friska. Ini pertanyaannya menarik banget, tapi jujur ya,
aku nggak bisa mungkin ngasih jawaban yang memuaskan atau jawaban yang lewat pengalaman karena memang aku belum pernah jualan affiliate. Tapi kalau kita ngomongin call to action, sekarang itu orang nggak bakalan ngerasa ini call to action-nya terlalu frontal, ini call to action-nya terlalu soft. Uh, Teman-teman langsung to the point. Bahkan keputusan membeli produk itu sebenarnya bukan ada di call to action-nya. Itu tuh call to action tuh kalau bagi saya pribadi itu hanya sebagai reminder aja, ngasih tahu ke orang, aku loh punya keranjang kuning sini, daripada kalian capek ke sana, toh sama aja, kalian beli di sini aja gitu. Tapi sebelum masuk ke tahapan itu, ada banyak proses yang jangan sampai kita lupakan, yaitu proses meyakinkan calon customer kita, meyakinkan audiens kita bahwa mereka membelinya lewat keranjang kita, lewat etalase yang kita bagikan. Nah, itu tahapan itu yang harus Kak Friska perkuat lagi. Gimana caranya supaya audiensnya ini punya trust dulu ke akunnya Kak Friska, punya kedekatan dulu, sehingga mereka nggak ngerasa rugi membeli di tempat kita. Nah, ini memang kadang kita ngerasa kayak apa ya, kita nggak kenal sama audiens kita nggak tahu mereka siapa, tapi kita berharap mereka membelinya di tempat kita. Ini sama kayak random aja gitu, pengen dapetin sesuatu yang memang bukan karena sebab akibatnya. Tapi kalau Kak Friska udah ngebangun brandingnya, udah ngebangun kepercayaannya, mereka udah yakin, mereka udah nyaman, dan mereka teryakinkan untuk ngebeli produk itu karena videonya Kak Friska, aku rasa orang nggak bakalan sepelit itu. Orang pasti mungkin 9 dari 10 orang pasti akan dengan ringan tangan, dengan gampangnya mereka akan ngebeli terhadap, karena sekarang banyak ya buktinya kreator-kreator yang mereka live di Sawer, sekarang ada Saweria seperti itu, mereka di YouTube juga ada Super Tank seperti itu. Di Tijen sekarang tuh gampang banget, dapetin hatinya gampang banget. Yang paling susah itu kan sebenarnya kita udah ngasih kedekatan belum sama mereka. Kalau kita udah ngasih kedekatan, untuk dapetin hatinya harusnya lebih gampang. Jadi jangan fokus ke mereka ngebeli ke kita dulu, kita ngebangun kedekatan dengan audiens kita seperti apa. Kalau kita udah ngerasa dekat, harusnya mereka nggak bakalan jauh-jauh, mereka pasti akan lebih memilih kita seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Kak Priska. Mohon maaf kalau jawabannya tidak menjawab. Oke, terima kasih ya Kak Friska atas atas pertanyaannya nih. Kakak juga terima kasih atas jawabannya. Nah, Kakak kita pilih lagi nih Kak, yang lain nih kira-kira Kakak mau jawab yang mana nih? Dari Kak Bebas? Aksara Studio misalnya. Oke, Oh dari boleh. Kak Aksara Studio nih Kak, ada pertanyaan. Misalnya melakukan editing dengan dua editing ya. device, yaitu dengan handphone dan PC. Melakukan editing dengan dua device, gimana caranya kita pindahkan hasil render dari ke Premiere agar kualitasnya tidak menurun. Oke, ini pertanyaan menarik ya, tapi mungkin agak ngebingungin. Kalau sudah punya PC, ngapain lagi ngedit di HP? Kalau menurut saya, kalau udah punya PC, lakukan semuanya di PC. Tapi kalau belum punya PC, lakukan semuanya di handphone gitu. Tapi kalau memang harus dua-duanya, seperti yang saya lakukan juga, saya ngeditnya di CapCut, kemudian ngeditnya kemudian di Premiere. Memang ketika kita udah ngerender itu kualitasnya pasti menurun. Pasti menurun. Kalaupun kita ngerendernya di Premiere sama-sama satu produk, dia pasti bakal menurun. Tapi penurunan kualitasnya itu nggak akan signifikan dari hasil video yang kita punya. Pastikan dulu video yang kita punya itu udah memang kualitasnya bagus, pencahayaannya bagus, tidak terlalu over exposure, sehingga waktu kita render, kita pindahin lagi ke aplikasi editing lain, penurunannya tidak terlalu jauh. Itu bisa kita tekan lagi. Jadi nggak bakalan seberpengaruh itu. Saya biasa bolak-balik dari CapCut, kemudian pindah lagi ke Premiere, bahkan dari Premiere pindah lagi ke CapCut lagi. Itu biasa saya lakukan. Tapi memang terjadi penurunan. Biasanya itu kelihatan kalau kita ngedit-ngedit yang sifatnya kayak teks ya. Teks itu biasanya kelihatan banget dia bakalan kualitasnya menurun. Tapi
lagi-lagi kita kan nguploadnya ke TikTok ya, nggak akan membutuhkan kualitas yang super eh, tinggi banget kayak YouTube bisa resolusi 4K. Jadi kalau sekarang pakai 1080 udah lebih dari cukup. Bahkan teman-teman bisa eh, pakai handphone aja itu malah sebenarnya lebih banyak disaranin ya pakai handphone karena orang-orang zaman sekarang itu lebih ingin melihat tayangan di TikTok itu sama seperti tayangan yang ada di WhatsApp Story. Nah, ini psikologis yang baru lagi saya dengar ketika teman-teman mau membuat sebuah konten sebisa mungkin hindarin karakter-karakter yang sifatnya terlalu produksional yang memang pakai kamera yang keren kemudian kayak gitu tapi hasilnya itu orang lihat ini kok kayak iklan banget gitu orang cenderung mikirnya nggak mau lah ini pasti promosi nih pasti iklan orang udah ngerasa gitu makanya sekarang banyak konten-konten yang FYP itu justru kelihatan videonya itu kayak video sehari-hari yang kita lihat di story IG story WA karena itu familiar banget bagi mereka. Mereka kayak ngelihat story temennya aja gitu. Nah, itu salah satu yang saya temukan juga. Jadi, kalaupun terjadi penurunan, harusnya penurunan kualitasnya tidak ekstrim, masih batas toleransi, masih bisa. Mungkin beberapa objek yang bakalan kelihatan seperti teks, seperti itu. Kalau masih sifatnya gambar, harusnya masih masih dapat ditoleransi. Seperti itu ya, Kak Aksara Studio. Semoga jawabannya membantu. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya Kak Aksara. Kita lanjut lagi ya Kak ya. Ke Boleh? bawah nih ada Anissa Jos 2 untuk Oke. scripting. Apakah harus ada detail visualnya Kak? Kak Bisa Anissa dijawab Kak Jus Heri. 2, bentar. Yang pertanyaan yang mana ya? Yang ini ada 3 pertanyaannya. Iya Kak ya, Oh Anissa ya Jos 3. 2. Oh, Iya. bagaimana cara kita tahu bahwa konten yang kita buat itu berhasil? Kemudian yang kedua kualitas editing, hasil video sangat mempengaruhi audiens ya, meski isi konten yang dibuat itu sangat informatif. Kemudian yang ketiga, tips dan trik untuk affiliator pemula. Oke, mungkin aku bisa jawab satu sama dua ya. Yang pertama, eh, cara kita tahu bahwa konten yang kita buat itu bakalan berhasil, kita bakalan belum tahu sebelum itu berhasil. Jadi kita harus mesti upload dulu. Cuman kriteria-kriterianya kita bisa tahu, tapi itu nggak jaminan. Sering banget ya, bahkan aku sering banget ngalamin, oh ini kayaknya keren banget nih. Aku upload, tapi viewsnya malah sedikit banget, cuman 100 kayak gitu. Tapi kadang video yang kita ngeharapin dapat audiens banyak, justru malah itu viewsnya paling gede gitu. Makanya jatuhnya aku ngerasa itu adalah tebak-tebakan ya. Jadi aku nggak mau menghabiskan waktu untuk memikirkan sesuatu yang nggak pasti, yang nggak bisa aku kontrol. Yang penting yang kita lakukan adalah yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah skripnya, kemudian talentnya, kemudian waktu editingnya. Itu yang bisa kita kontrol. Kalaupun ada yang bilang kita harus pakai caption ini, kita pakai sound ini, ya kalau semua orang pakai sound yang sama, toh nyatanya nggak semua FYP juga pakai hashtag yang sama tuh nggak FYP juga. Jadi menurutku lagi-lagi faktornya berhasil itu bukan karena jamnya, bukan karena lagunya, bukan karena hashtagnya, tapi memang karena materinya. Bagaimana teman-teman membawakan materi. Nah, di dalam materi yang teman-teman buat, pastikan yang enaknya dulu taruh di depan. Kadang kita lupa yang enaknya taruh di belakang, sehingga 3 detik pertamanya kita belum bisa dapetin dari audiens kita. Bagaimana mereka mendengarkan yang enaknya di bagian belakang. Sebisa mungkin waktu ngedevelop skripnya itu, teman-teman kasih yang enaknya dulu di belakang, di depan, supaya waktu mereka dengar video pertama kali itu, mereka langsung diem dulu, ngedengerin, mereka ngasih kesempatan buat kita. Nah, itu yang kita maintenance dulu, gimana cara membuat hooknya supaya orang mau menonton 3 detik pertama kita. Dari situ asumsi yang bisa aku bilang bahwa videonya bisa berhasil. Kalau aku ngelihat, karena aku bakal berkomentar sebagai as a video editor, aku kadang ngelihat, ini ekspresinya enggak banget ini nggak dapat. Ini dari kalimatnya ajakan, tapi ekspresinya santai, kurang terlalu excited, aku ngerasa ini bertolak belakang. Tapi kadang dipatahkan juga dengan hal-hal yang lain. Kadang malah, oh videonya malah rame, videonya malah bagus kayak gitu. Jadi nggak bisa dikontrol di tahapan itu.
menurutku berhasil atau enggaknya, tapi kalau kita terapin skema yang sama di setiap video, kita akan selalu memberikan hook yang bagus, materi yang bagus. Paling enggak nanti ketika ada orang yang menonton videonya, uh, video selanjutnya mereka percaya sama video kita karena mereka tahu kualitas kita punya standar. Nah, itu paling enggak itu yang kita bisa jaga. Kemudian yang kedua itu kualitas editing akan mempengaruhi audience. Ya, lagi-lagi kalau soal editing, kalau aku pribadi itu adalah tahapan untuk mempercantik. Itu ibaratnya kalau kita masakan itu ya, itu tahapan platingnya aja. Kita mau ngasih topping-topping apa supaya tampilannya ini lebih menarik. Pada dasarnya kan bumbunya. Kalau teman-teman mau bikin makanan, bumbunya kan yang mempengaruhi ini enak apa enggak. Tapi kalau teman-teman menyajikannya asal-asalan, orang juga kan males ya mau beli. Ih, itu kok jijik banget nih makanannya, nggak mau beli ah. Padahal enak. Nah, makanya penting di tahapan editing itu perannya kita untuk ngeplating makanannya itu supaya terlihat enak. Makanya sering kita ngelihat, oh videonya bagus tapi nggak ada isinya. Ya kayak gitu tadi, dia platingannya bagus tapi memang dasarnya bumbunya nggak enak, ngasal gitu, waktu masaknya ngasal. Nah ini penting kita blend ya antara bumbunya enak, kemudian hasil platingnya juga bagus. Itu yang kita bisa terapin, itu yang bisa kita kontrol di dalam video kita, di dalam bumbunya kita bikin skrip yang bagus, kemudian waktu kita sajikan itu tampilannya bagus supaya orang melihat, wah ini daging nih, ini enak nih. Dan untuk yang ketiga, kayaknya aku belum bisa jawab nih. Untuk tips untuk afiliator pemula, mungkin aku bisa ngasih yang penting bikin videonya dulu. Bikin video dari yang kita punya. Sekarang kan banyak kan bikin video, harus ada produknya, pakai apa yang ada di rumah. Kalau mungkin ada TV di rumah ya pakai TV. Kalau ada speaker di rumah ya pakai speaker yang ada. Jadi jangan mempersulit dulu. Yang penting bikin videonya dulu, share dulu, nanti baru dievaluasi lagi apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa di-upgrade lagi, baru nanti Kak Anissa upgrade. Ini pertanyaannya bagus banget, terima kasih banyak Kak Anissa. Semoga jawabannya membantu ya. Oke, terima kasih banyak Anissa. Kak, satu pertanyaan lagi ya Kak ya, yang terakhir Boleh, nih. boleh. Ada dari Kak Irene Quatra Kak, bisa dicari di kolom chatnya ya. Kak Irene nanya masih bingung harus pakai resolusi berapa kalau posting di TikTok Kak. Oke, Kak Irene Quatra Ya. masih bingung harus pakai resolusi berapa kalau posting di TikTok, hasilnya kalau sering nge-crack, kalau sudah pakai 1080 fitur TikTok. Oke, sebenarnya kalau di TikTok kan masih mentok di 1080 ya, jadi masih full HD. Jadi pakai settingannya yang ada. Kalau kita di kamera, sebenarnya di kamera itu kita bisa setting di atas 1080. Kalau HP-nya udah support 2K atau 4K, itu nggak apa-apa. Kalian bisa pakai kamera yang terbaiknya. Semisal di handphonenya itu bisa support 4K, pakai kamera 4K-nya. Kalau memang yang real ya, karena banyak juga aku temuin handphone itu dia cuman gimmick-gimmick doang. Ini bisa 4K tapi hasil 4K-nya justru kayak cuman ngezoom gitu doang, bukan memang real 4K. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah punya handphone, punya gadget yang memang udah support 4K, bisa teman-teman pakai. Tapi ini nggak jadi acuan wajib. Tapi ketika teman-teman pakai pun resolusi 4K, nanti ketika ngediting, dia tetap bakal pakai settingan 1080. Nah, harusnya FPS-nya itu ada di 30 FPS ya, tapi nggak tahu juga settingan di TikTok tuh harusnya kita mau upload yang 120 FPS pun dia bakalan kompres ke 30 FPS. Nah, yang penting visual awalnya sebelum kita edit itu memang footage-nya udah bagus, hasil videonya udah bagus, baru nanti pada saat editing Kak Irene ini udah bener, udah pakai settingan 1080. Nanti mungkin FPS-nya bisa turunin aja ke 30 FPS. Karena memang kalau kita ngomongin FPS, pada dasarnya kalau di film mereka kan pakai 24 FPS karena itu adalah visual yang paling natural. Tapi kalau di sosmed itu masih banyak perdebatan. Kalau di YouTube itu banyak kreator yang pakai 29,9 FPS, ada juga yang pakai 25 FPS. Jadi ini masih perdebatan, masih gak ada yang salah, gak ada yang benar. Tapi
kalau bisa pilih di antaranya itu aja, antara 24 ataupun 30 fps. Tinggal pilih aja. Kalau 60 fps dihindarin aja. Kalau waktu syutingnya nggak apa-apa. Beda konteks ya. Waktu ngambil videonya sama ngeditnya. Waktu ngambil videonya, Kak Irene mau pakai settingan 4K, mau pakai settingan FPS-nya 120 fps pun ataupun 60 fps nggak apa-apa. Tapi nanti waktu ngeditnya ataupun waktu ngeekspornya, settingannya harus pakai yang 24 ataupun 30 fps. Tinggal pilih aja, biasanya settingannya di situ supaya itu kan cuma berpengaruh ke motion blur-nya gerakan kita. Seperti itu Kak Iren, semoga jawabannya membantu ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk semua pertanyaan yang sudah diajukan nih gitu. Nah, untuk 3 penanya terbaik itu akan kami umumkan di grup WhatsApp dan Instagram agensi ya, yaitu @entropy_marpage. Nah, teman-teman bisa langsung claim hadiahnya dengan menunjukkan bukti screenshot teman-teman ikut webinar ini ya. Jadi stay tune terus. Oh iya, kalau misalnya teman-teman mau nih bergabung dengan agensi MCN Entropy dan tertarik ya untuk bergabung gitu ya, silakan hubungi kami melalui sosial media maupun nomor kami gitu. Nah, nanti akan dikirimkan nih oleh host kami di room chat gitu untuk sosial media dan nomornya. Nah, sebelum kita akhiri acara teman-teman nih, kita nyalain kamera dulu nih ya sama-sama gitu untuk ada sesi foto bersama. Silakan teman-teman dinyalakan dulu untuk kameranya. Oke. Mungkin dari Kak Heri boleh diturunkan dulu Kak untuk ininya Boleh. PPT-nya. Ya, ayo silakan. Ada yang mau lagi? Oke. Oke, kita tunggu lagi sebentar ya. Oke, sudah ya teman-teman ya. Oke, Kak Host sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak nih kepada Kak Heri Genting atas materinya yang luar biasa inspiratif. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada webinar kali ini. Mohon maaf ya teman-teman jika ada kekurangan selama acara berlangsung dan kami sangat berharap nih bisa bertemu lagi dengan teman-teman kreator di webinar kelas bersama Entropy. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, terima kasih banyak ya, Terima kasih Kak. Kak Hilwa. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak.